Tegar Saputra, 25, korban penyekapan oleh atasannya di sebuah percetakan kawasan Senen, Jakarta Pusat mengakui sempat mengambil limbah plat cetak yang sudah tak terpakai dari tempatnya bekerja. Namun, ia membantah telah berulang kali mencuri maupun menyebabkan kerugian perusahaan hingga 230 juta rupiah seperti yang dituduhkan kepadanya. Tegar membantah tuduhan bahwa dirinya telah berulang kali mengambil limbah perusahaan. Baru 1 kali. Tetapi saya dipaksa mengaku sudah 10 kali, ujarnya saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 1 Juli 2026. Ia mengaku nekat mengambil limbah plat besi di tempatnya bekerja karena sedang membutuhkan uang untuk keluarganya berobat. Adapun dirinya digaji hanya Rp500.000 per bulannya di tempat percetakan itu. Saat itu saya memang sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga yang sedang sakit, ujar Tegar. Menurut dia, nilai limbah yang diambil tidak sebanding dengan tuduhan kerugian yang dialamatkan kepadanya bersama 2 rekan kerjanya, yakni Adit Saputra dan Rafli Jaelani. Padahal yang diambil hanya limbah plat yang nilainya sekitar Rp200.000, kata Tegar. Ia mengaku perusahaan sempat menuding ketiganya merugikan perusahaan hingga Rp230 juta. Namun, setelah dilakukan negosiasi, mereka diminta membayar ganti rugi sebesar Rp150 juta atau masing-masing Rp50 juta. Menurut Tegar, hingga kini keluarganya belum mampu memenuhi tuntutan pembayaran Rp50 juta tersebut. Sementara itu, keluarga Adit disebut telah membayar Rp50 juta, sedangkan keluarga Rafli menyerahkan Rp5 juta tapi belum ada yang dibebaskan hingga akhirnya kasus ini viral di media sosial. Tegar menyebut permintaan uang tersebut berasal dari pemilik perusahaan bernama Martin. Selain itu, ia mengaku mendapat ancaman dari adik pemilik perusahaan yang bernama Albert. Adik pemilik perusahaan, Albert, mengancam kalau saya tidak membayar Rp50 juta maka tangan saya akan dipatahkan. Teman-teman saya juga mendapat ancaman yang sama, ucapnya. Tegar mengaku telah bekerja sebagai pekerja lepas di perusahaan tersebut selama sekitar 2 tahun. Selama bekerja, ia hanya menerima gaji sebesar Rp500.000 per bulan tanpa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Gaji saya Rp500.000 per bulan, katanya. Menurut Tegar, perusahaan tempatnya bekerja mempekerjakan lebih dari 100 orang. Ia juga menyebut pemilik perusahaan mengelola beberapa usaha percetakan dengan nama yang berbeda. Tidak. Pemiliknya memiliki beberapa percetakan dengan nama berbeda, kata Tegar.